Sian hami salhut parhaladun huriata, pasahaton selamat hari Minggu, sialoma dihita salhut. Shalom. Tapuk kama parmingguota, maret demahita nomor 654, ayat sada dohot ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan dirinya kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami, dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami, supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal, di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada minggu ini, yaitu hukum yang kelima dan maksudnya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu,
Jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena anak-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang benar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat 7 sampai dengan ayat 15. Kita baca secara responsoria. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Warta gereja minggu ini. Nama minggu kita, minggu keempat setelah Trinitatis. Ketritunggalan Allah Hasitulu Sadaun ni dibata. Topik minggu kami ralat Parhaha Maranggion di Bagasan Holong atau kasih persaudaraan. 1.1. Keadaan kita masih bergumul dalam menghadapi penyebaran virus corona COVID-19. Di situasi daerah Bandung saat ini semakin meningkatnya yang terpapar virus corona. Pemerintah terus berupaya dalam hal penanggulangan dan menekan penyebarannya. Sekolah dan kampus masih berjalan di rumah, di kegiatan umum masih terbatas sebagai salah satu langkah untuk mengantisipasi penyebarannya. Sehubungan dengan itu, kami menghimbau kepada kita semua jemaat HKBP Resort Bandung Timur agar A. Tetap mendoakan agar pergumulan kita mengenai virus corona COVID-19 cepat berakhir. B. Tetap waspada dan menjaga diri dari kebersihan dan imunitas, mencuci tangan dengan air mengalir, menggunakan hand sanitizer, selalu pakai masker, jaga jarak, atau menghindari kerumunan serta menjaga agar tidak terpengaruh dengan berita yang menyesatkan tentang virus corona atau COVID-19. C. Mohon konsultasi kepada pihak kesehatan apabila merasa kurang sehat, flu, demam, dan batuk. D. Melihat situasi masyarakat atau jemaat dan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona COVID-19 yang semakin meningkat, maka Parhalado Resort Bandung Timur memutuskan pada tanggal 15 Juni 2021 bahwa kegiatan ibadah minggu dalam kurun waktu tanggal 20 Juni 2021 dan 27 Juni 2021 dilaksanakan di rumah masing-masing melalui live streaming dan bila perlu dapat dievaluasi kembali. E. Kegiatan ibadah pertangyangan kategorial dan pertangyangan week semasa tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan 2 Juli 2021 dilaksanakan melalui video streaming. F. Tata ibadah minggu dan khotbah dapat diikuti melalui rekaman YouTube HKBP Bandung Timur yang di-share melalui WA grup week masing-masing yang telah dipersiapkan gereja. Dan sangat kami harapkan agar kebaktian tersebut dilaksanakan di rumah masing-masing dengan sebaik-baiknya dan persembahannya dapat diserahkan ke Situa Week atau langsung ke gereja atau langsung ditransfer ke rekening gereja nomor 0443 424754 BNI 46 Cicadas atas nama gereja HKBP
dan mohon konfirmasi untuk warta ke bendahara gereja. G. Pembukaan pelajar CD reguler diundur menjadi awal Juli, Jumat 9 Juli 2021. H. Semua pelayanan khusus yang seperti halnya martupol dan pelayanan lainnya yang sudah terjadwal dapat dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan, hanya ikut oleh keluarga inti saja, sedangkan kegiatan lainnya ditangguhkan dulu. Dan semua kegiatan tetap koordinasi dengan Parhalado. Demikian kami sampaikan untuk kita maklumi. Tuhan Yesus memberkati kita. 1.2. Kehadiran di gereja dan di aula untuk martupol dan pemberkatan. Diberitahukan kepada jemaat untuk acara martupol dan pemberkatan, pemakaian aula kehadirannya maksimal 50 orang. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandung melalui Perwal nomor 61 tahun 2021 pertanggal 16 Juni 2021. 1.3. Pertangyangan Week melalui streaming. Hari Selasa 29 Juni 2021 dilaksanakan Pertangyangan Week mulai pukul 19.00 WIB bertempat di Gereja HKBP Resort Bandung Timur melalui live streaming YouTube HKBP Bandung Timur. Pelaksana Week 7. 14. Katekisasi CD. Gereja kita melaksanakan pelayanan katekisasi CD. 1. Kegiatan pelajar CD reguler tahun ajaran 2021/2022 yang akan dimulai akhir Juni 2021. Untuk itu, bagi jemaat dapat mendaftarkan anaknya untuk mengikuti pelajar CD reguler dengan membawa surat pengantar dari Situa, fotokopi surat baptis, dan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh gereja pada setiap hari kerja. Catatan, pendaftaran ditutup 9 Juli 2021 sekaligus pembukaan. Kedua, kegiatan katekisasi CD khusus dilaksanakan setiap hari Minggu masuk pukul 10.00 WIB setelah ibadah pukul 9.00 WIB. Tempat kantor gereja lantai 2. 1.5. Kegiatan Parheheon Naposo Bulung HKBP Resort Bandung Timur. Dalam rangka Parheheon Seksi Naposo Bulung HKBP Resort Bandung Timur, Seksi Naposo Bulung akan melaksanakan rangkaian kegiatan sebagai berikut. Ibadah puncak Parheheon Naposo Bulung Minggu 18 Juli 2021. Salah satu sumber dana yang dilaksanakan panitia adalah pengadaan makanan dengan sistem PO atau pre-order. Beberapa makanan yaitu: 1. Mie gomak harga Rp 25.000 per bungkus. 2. Lapet ketan atau lapet beras harga Rp 35.000 per bungkus. 3. Goreng ketan harga Rp 15.000 per bungkus. Yoghurt harga Rp 15.000 per piece. Bagi yang berminat atau mau memesan dapat menghubungi CP 1 Risanti Borugurning, nomor HP 0896 1525 3883. 2. Silvi Boru Sihombing, nomor HP 0857 2354
0651. 3. Risnauli Boru Siahaan. Nomor HP 0831 6466 7288. Untuk pre-order dimulai dari hari Minggu sampai Jumat. Maksimal pemesanan pukul 19.00 WIB dan akan diberikan di gereja kepada yang sudah memesan di hari Minggu setelah ibadah mulai pukul 9.00. Mohon dukungan dari jemaat gereja kita. Satu titik 6. Gerakan peduli dana pensiun HKBP. Mari kita mendukung dan mendoakan pergumulan dana pensiun HKBP dengan memberikan dukungan dana melalui kotak peduli dana pensiun yang sudah diletakkan di pintu depan gereja kita. Dukungan kita sangat berarti untuk mensukseskan penanggulangan kekurangan dana pensiun. Tuhan memberkati kita. 2. Telah menerima pemberkatan nikah. Telah menerima pemberkatan nikah saudara Erik Siringoringo, putra dari Bapak B. Siringoringo, Ibu J. Boru Sianipar, Jalan Sekemirung, Wik 1, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur, dengan saudari Rose Pelita Boru Sianipar, putri Bapak J. Sianipar, Ibu B. Boru Hutagalung, Jalan Harapan Jaya Pekanbaru, Jemaat HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Pekanbaru. Perjanjian pernikahan dilaksanakan hari Sabtu 12 Juni 2021 di HKBP Harapan Jaya Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah dilaksanakan hari Sabtu 19 Juni 2021 bertempat di HKBP Gambir Baru Resort Kisaran 2. 3. Anak lahir. Pada hari Rabu 16 Juni 2021 telah lahir seorang anak perempuan bagi keluarga Purba Ibu LT Boru Nababan dari Wik 1. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Pada hari Senin 21 Juni 2021 telah lahir seorang anak laki-laki bagi keluarga N. Napitupulu Ibu F. Boru Nadiak dari Wik 8. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 27 Juni sampai dengan 3 Juli 2021. Di lohot tuhatama dihamu gajang ni umur dohot hahi pason. Lam toguma haporsionmu, lam toguma haporsionmuna, ingot mahamu, ingot hamu mahatani tuhatta nama dok. Di tangan siamu do gajang ni umur. Jala dihabirang na do hamorawot dohot hamuliaon. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Poda atau Amsal 3 ayat 16. Demikian warta jemaat minggu ini. Terima kasih.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang melindungi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua, bagi jemaat Tuhan yang pada hari ini mengikuti live streaming dari Gereja HKBP Bandung Timur. Saya berharap kita semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita yang berada di rumah kita masing-masing, kita sudah menyiapkan Alkitab kita dan kita mau membuka firman Tuhan untuk kita pelajari dan kita renungkan pada hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-27, dan saya akan membacakan semua ayat tersebut dan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang di rumah dapat mendengarkannya. Firman Tuhan berkata demikian, 2 Samuel 1 ayat 17 sampai 27, Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gat, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisahkan. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dan kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikianlah sabda Tuhan Allah kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi, ada seorang anak yang bernama Ari Hanggara terbunuh akibat penganiayaan dari orang tuanya. Anak ini berusia 7 tahun, murid kelas 1 SD dari perguruan Cikini, dan ia mengalami ajalnya secara tragis setelah di dalam tas sekolahnya ditemukan sejumlah uang. Kemudian anak itu mendapatkan hukuman, ayah dan ibu tirinya akhirnya pun ditahan karena terlibat dalam kasus penganiayaan Ari sampai mati. Belum habis rasa terkejut masyarakat, kasus lain juga terjadi pada seorang yang bernama ES, gadis yang berusia 20 tahun, membunuh ibu kandungnya sendiri. Nyonya Salbilah mula-mula disuruh meneguk racun serangga, tentu saja ia tidak mau. Kemudian ES menekat mengambil pisau dapur dan menggorok ibu kandungnya sendiri. Masih banyak sebetulnya kasus-kasus yang sangat mengiris hati, di mana anak-anak juga menuntut dan ingin memenjarakan ibunya. Kemudian juga sepasang suami istri yang menganiaya tetangganya, ataupun suami menganiaya istrinya karena rasa cemburu, dan masih banyak kasus-kasus yang lain. Dalam zaman yang semakin maju ini, dan juga di situasi masa pandemik ini, kadang kita melihat terjadi suatu erosi kasih. Orang melihat kita ketika kita terpapar dengan virus corona, mereka menjauh daripada diri kita dan tidak mau dekat dengan kita. Bahkan orang juga tidak peduli kepada kita.
ketika kita menghadapi penderitaan, kesulitan, dan juga segala kesukaran. Termasuk juga orang-orang Kristen sendiri pun tidak mau peduli kepada saudara-saudaranya Kristen. Jemaat Tuhan yang dikasihi, Daud menyanyikan satu lagu ratapan oleh karena ia telah mendengar kabar bahwa Saul dan Yonatan telah mati di medan perang. Dan ia memerintahkan agar suku Yehuda menyanyikan lagu yang ia nyanyikan. Daud begitu sedih karena Saul dan Yonatan. Bahkan Daud menyebut Saul dan Yonatan sebagai pahlawan. Bagi Daud, mereka adalah orang-orang yang baik dan orang-orang yang ramah. Sekalipun Saul mempunyai itikat yang tidak baik dan ingin membunuh, membinasakan Daud sendiri. Daud menyanyikan lagu ratapan ini dan juga meminta kepada suku Yehuda untuk meratapi, menangisi Saul dan Yonatan. Bahkan berita tentang kematian ini agar jangan sampai ke tangan atau sampai terdengar oleh orang-orang Filistin. Agar mereka orang-orang Filistin ini jangan bersuka cita melalui kematian Saul dan Yonatan. Saul dan Yonatan adalah orang-orang yang hebat dan mereka membuat orang Israel menjadi kerajaan yang kuat. Dalam teks firman Tuhan ini juga Daud menyanyikan secara khusus lebih spesifik untuk Yonatan, sahabatnya itu. Hubungan Daud dengan Yonatan merupakan hubungan kasih yang begitu luar biasa. Yonatan sangat berbeda dengan ayahnya Saul. Saul mempunyai itikat buruk terhadap Daud, tetapi Yonatan menyatakan dan mengasihi Daud dan mempunyai pertemanan yang begitu luar biasa dengan Daud. Daud sangat mengasihi Yonatan. Kasih Yonatan kepada Daud dan juga kasih Daud kepada Yonatan luar biasa. Bahkan Daud menyebut Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku. Cinta Yonatan lebih ajaib daripada cinta perempuan, kata Daud. Berarti kasih Yonatan kepada Daud sungguh luar biasa. Daud menyebutnya Yonatan sebagai pahlawan. Pahlawan kasih. Karena kasih mereka berdua sungguh luar biasa. Sehingga dalam ratapan itu Daud menyebut Yonatan sebagai pahlawan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, apa yang menjadi suatu pelajaran rohani dari renungan firman Tuhan pada hari ini? Ada begitu banyak orang yang mungkin memperhatikan kita. Mereka datang menghampiri diri kita karena mungkin kita mempunyai apa yang ingin mereka capai. Bagi orang-orang tertentu, kita adalah orang-orang istimewa dan orang-orang yang khusus. Mungkin ada kemampuan kita, ada kelebihan kita, ada kekayaan kita, ada jabatan kita dalam diri kita. Karena itu mereka mulai mendekat kepada kita. Mereka punya motivasi yang lain. Karena mereka tidak mempunyai kasih dan hanya ingin meminta sesuatu dari kita. Tetapi bisa saja kita datang dan mendekat kepada orang-orang itu karena mereka punya yang kita harapkan. Agar bisa keluar diri kita dari persoalan kita. Kita mulai baik kepada orang itu dan kita mulai lembut dalam kasih dan bertutur kata pun baik kepada orang-orang itu. Tujuannya adalah agar kita mendapatkan apa yang kita minta dan apa yang kita harapkan dapat terrealisasi dengan pemberian daripada orang itu. Biasanya bila semua sudah tercapai, kalau semua yang kita minta itu sudah terpenuhi, maka seringkali kita mulai meninggalkan orang-orang itu. Bahkan mungkin kita menyepelekan mereka, orang-orang yang sudah membantu kita dan melupakan diri mereka. Dan bila mereka meminta tolong kepada kita, karena kita mungkin sudah keluar dari persoalan itu, atau mungkin kita sudah kaya dari hasil apa yang kita peroleh dari orang itu, maka apabila mereka meminta tolong kepada kita, maka kita pura-pura tidak tahu. Kita pura-pura menjauhkan diri dari mereka. Kita mengatakan kepada mereka bahwa kita sibuk dan susah dijumpai, atau mungkin telepon mereka pun susah kita angkat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan ini. Daud dan Yonatan mempunyai ikatan kasih yang luar biasa, yang membuat mereka
seperti saudara sekandung. Bahkan saudara sekandung sendiri pun tidak seperti Daud dan Yonatan. Saudara dan saya dapat mengetahui cerita-cerita dari tetangga ataupun saudara-saudara kita ataupun keluarga kita, bahwa yang saudara sekandung sendiri pun juga tidak hidup di dalam kasih. Mereka saling berperang, mereka saling menjatuhkan, mereka saling menghina, dan mereka mencoba untuk menjatuhkan satu dengan yang lain. Kasih persaudaraan begitu penting, dan kasih itulah yang membangun. Kasih mempersatukan sesama saudara-saudara Kristen. Kasih juga mempersatukan sesama saudara sekandung, sesama keluarga, dan kita dapat saling mendukung, kita dapat saling membangun dan saling membantu. Saling mendukung tidak harus secara materi, tetapi bisa secara moral, bisa secara ide, pemikiran, dan juga termasuk di dalamnya secara materi. Kasih persaudaraan bukan berarti menghilangkan perbedaan. Saya yakin, saudara-saudara juga pasti yakin, bahwa di dalam hubungan satu dengan yang lain ada perbedaan. Bahkan yang sebagai saudara sekandung pun, bahkan yang istilahnya lahir dari ibu yang sama, kita mempunyai perbedaan. Tetapi kasih persaudaraan justru melengkapi apa yang kurang di antara kita, menutupi segala yang menjadi kekurangan dan melengkapi segala yang belum lengkap. Dan kasih inilah yang memberi, dan juga kasih inilah yang membuat kita mampu untuk menghadapi segala tantangan dan pergumulan secara bersama-sama. Kasih tidak bersungut-sungut, kasih tidak mengungkit-ungkit masa lalu. Bahkan kita memberi walaupun saudara-saudara kita mengalami kesusahan dan kesulitan, tetapi sebagai saudara di dalam kasih, kita bisa membantu mereka supaya mereka keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Justru karena kasih itulah kita saling mengikat satu dengan yang lain. Justru ketika kasih mulai terjadi dalam kita, maka kasih itu juga perlu diuji ketika saudara-saudara kita Kristen atau saudara-saudara kita sekandung mengalami kesusahan dan kesukaran. Disitulah kasih itu diuji. Apakah saudara dan saya dalam kesukaran itu mengalami goncangan emosi dan akhirnya menurunkan kadar kasih satu dengan yang lain? Apakah dengan situasi dan masalah yang kita hadapi, maka hubungan kasih persaudaraan itu mengganggu hubungan kita dengan dia? Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, persoalan dan kesukaran itulah yang menjadi batu uji apakah kita sungguh-sungguh mengasihi satu dengan yang lain, atau kita mempunyai motivasi yang lain di dalam pertemanan kita. Tetapi seringkali orang yang memberi kepada orang yang lemah, orang yang kuat itu seringkali menuntut agar si lemah yang kita beri itu tunduk dan takluk kepada kita si pemberi. Si lemah dituntut untuk datang ke rumahnya, mengucapkan terima kasih bahkan kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Si pemberi menuntut supaya mereka yang menerima itu mengucapkan terima kasih. Kalau si penerima uang atau si penerima bantuan itu lagi berkunjung ke dekat ke rumahnya, maka ia harus datang ke rumah si pemberi uang tadi dan menyapa keluarganya. Bila tidak, atau mungkin hubungan mereka sudah mulai agak menjauh, maka si pemberi biasanya akan mengungkit-ungkit pemberian mereka, memarahi dan juga mencaci maki orang-orang yang telah ia beri tersebut. Pada waktu saya pelayanan di salah satu gereja kita HKBP, saya dapat cerita waktu pelayanan tersebut ada dua keluarga yang begitu hebat pertemanannya, selalu pergi bersama, selalu duduk bersama di gereja karena mereka adalah satu gereja dan juga sama-sama pelayan Tuhan. Akhirnya mereka kedua keluarga ini menjadi besanan. Anak-anak mereka pun menikah dan ikatan keluarga pun semakin erat. Tetapi rupanya terjadi persoalan pada keluarga anak-anak mereka itu. Muncullah riak-riak masalah yang akhirnya mempengaruhi kedua keluarga itu dan akhirnya perceraian pun terjadi. Ketika perceraian terjadi, maka kedua keluarga yang tadinya saling mempunyai ikatan itu, mempunyai persahabatan,
akhirnya karena kedua anaknya cerai, maka akhirnya kedua keluarga itu saling menyerang, saling mengatai, saling memfitnah, dan akhirnya berpisah. Kasih yang tadinya begitu hebat, di mana mereka duduk berdua, berjalan bersama, duduk di bangku gereja yang sama, akhirnya runtuh. Saya mau bertanya kepada kita, apakah ini adalah kasih persaudaraan? Apakah dengan jalan bersama, duduk bersama, berbicara bersama, baju yang sama, rambut yang sama, gaya pakaian yang sama, itu menunjukkan kasih persaudaraan? Tetapi sebenarnya kasih persaudaraan itu harus berlandaskan kasih Allah, kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di dalam kasih itulah kasih Kristus, maka selalu akan ada sukacita, kegembiraan, dan juga keramahan, bahkan menerima saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan dan kesusahan. Ikatan kasih yang berasal daripada Allah Bapa itu tidak memisahkan persaudaraan, walaupun ada tingkat strata yang berbeda, walaupun ada tingkat ekonomi yang berbeda, walaupun ada tingkat pendidikan yang berbeda, tetapi dalam kasih Kristus, maka tali persaudaraan itu semakin kuat, walaupun banyak goncangan-goncangan terjadi. Lihatlah Daud dan Jonatan. Walaupun Daud dikejar-kejar oleh ayahnya Saul, tetapi Jonatan tidak menjauh dari Daud. Tetapi Jonatan menunjukkan kasihnya kepada Daud, dan Daud pun membalas kasih Jonatan, sampai keturunan Saul dan Jonatan pun dipelihara oleh Daud karena Daud mengasihi Jonatan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, apakah kita mempunyai kasih seperti Daud dan Jonatan? Bila kasih itu hanya sepanjang berjalannya adat, berjalannya uang, berjalannya kebiasaan-kebiasaan kita sebagai orang Batak, maka saya hanya bisa mengatakan kasih itu tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Karena kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang dilandaskan dari kasih Kristus, yaitu kasih yang mengorbankan dirinya supaya orang lain menjadi selamat, supaya orang lain dibangunkan kerohanian pikirannya dan dirinya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di minggu keempat setelah Trinitatis ini, mari saya mengajak kita yang sedang menonton live streaming ini, kita memperkuat kasih persaudaraan berdasarkan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang diutus oleh Allah dalam kasih Allah yang begitu besar, sampai Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah kasih. Kasih adalah pengorbanan. Dan kita menyebut saudara-saudara kita yang melakukan kasih itu sebagai pahlawan. Sebagaimana Daud menyebut Yonatan sebagai pahlawan, maka kita pun menyebut saudara-saudara kita yang telah membantu kita dengan kasih sebagai pahlawan iman. Kebesaran seseorang Kristen bukan berdasarkan harta dan kekayaannya, tetapi berdasarkan kasihnya. Dan merekalah yang sepatutnya disebut sebagai pahlawan iman, pahlawan kasih. Karena kasih saling mengikat, kasih saling membangun, kasih saling memperhatikan, dan satu sama yang lain saling ramah. Walaupun ada berbagai macam goncangan, dan mereka diikat dengan sukacita, kegembiraan, walaupun situasi pandemik COVID, walaupun ada goncangan ekonomi, ataupun persoalan-persoalan di tengah-tengah keluarga, tetapi karena kasih, keluarga kita, bahkan pribadi kita sendiri, selalu di dalam sukacita, kegembiraan, ramah satu dengan yang lain, dan itulah yang disebut oleh Alkitab sebagai pahlawan. Maka Bapak Ibu jemaat Tuhan, jadilah pahlawan bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa Allah kami di sorga, yang telah menunjukkan kasih setiamu kepada kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan nyawanya agar kami ditebus dari dosa-dosa kami. Sekarang kami adalah anak-anak-Mu ya Bapa, dan kami meminta dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kuduslah yang memberikan kasih Allah, supaya kami pun bisa mengasihi satu dengan yang lain. Tolonglah kami Bapa dalam situasi pandemik COVID ini.
situasi ekonomi yang sulit ini, kami selalu diliputi, dikuasai oleh kasih Allah. Supaya kami mengasihi saudara-saudara kami Kristen, supaya kami mengasihi saudara-saudara kami yang satu keluarga. Tidak ada sungut-sungut, tidak ada yang namanya keluhan dalam membantu saudara-saudara kami. Tetapi dengan sukacita kami membantu dan menolong, karena kami sudah ditolong oleh Tuhan Yesus. Sehingga kami pun juga dalam dasar kasih membantu saudara-saudara kami. Supaya ikatan satu dengan yang lain sesama keluarga dan sesama saudara Kristen semakin kuat berlandaskan cinta kasih Allah. Disitulah ada sukacita, damai, dan juga ketenangan, kegembiraan yang diberikan Roh Kudus kepada kami. Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, agar kiranya Allah melindungi kami dari COVID-19. Sudah banyak masyarakat di sekitar kami yang terkena COVID-19. Juga ada saudara-saudara kami Kristen ya Tuhan yang terpapar COVID. Tapi kami berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus, lindungilah kami Tuhan dari COVID-19. Saudara-saudara kami yang terpapar juga Tuhan Yesus mau jamah mereka dan cabut segala virus COVID tersebut dan buang dari tubuh kami Tuhan, dan berkati obat dan vitamin yang kami minum. Supaya ini mempercepat kesembuhan kami berkat kerja kuasa-Mu ya Allah kami, Roh Kudus. Terima kasih Bapa, berkati usaha dan pekerjaan kami, walaupun kami harus menjaga kesehatan kami. Tetapi kami tetap aktif, tetap harus bekerja sebagaimana perintah Tuhan. Maka berkati seluruh pekerjaan kami, berkati langkah-langkah kami, lindungi kami Tuhan dalam setiap langkah usaha kami. Bahkan jauhkan kami dari kecelakaan, jauhkan kami dari segala malapetaka dan bencana, bahkan fitnah-fitnah jahat manusia, dan gosip-gosip Tuhan jauhkan dari diri kami. Namun Tuhan Yesuslah yang memimpin langkah-langkah kami menuju kemenangan, dan selalu kami mengalami penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Terangi kami dengan firman-Mu ya Tuhan Yesus, supaya kami tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi yang demikian ini. Bapa, kami serahkan hidup kami, dan kami akan memuliakan nama-Mu melalui perkataan dan perbuatan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan kita.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.